Selamat siang sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam merawat kehidupan, salam satu hobi bagi rekan-rekan yang hobi ayam maduan maupun budidaya ayam kampung. Manajemen lingkungan salah satu aspek dalam keberhasilan budidaya ayam. Kondisi kandang atau kondisi lingkungan kandang yang aman dan nyaman dari predator maupun potensi risiko lain. Ini ada sebuah cerita. Kemarin pagi saya masih masuk kandang ini dan babon ini kemarin pagi sudah menetaskan 4 anakan. Lalu ada 3 lagi yang belum menetas. Lalu kemudian saya seharian itu keluar. Ada kesibukan luar. Sore hari jam 5 saya lihat ini anakan ayamnya, telurnya sudah tidak ada. Lalu kemudian telur ini sebenarnya tergeletak di bawah. Ya, karung ini. Lalu kemudian saya pindah ke sini. Lalu saya berpikir, kemana anakan ayam 4 dan 3 telur yang belum menetas, yang masih dierami oleh induknya tersebut. Lalu kemudian yang 1 telur itu saya tempatkan sehingga babon ini masih tetap mengerami telurnya. Meskipun mungkin menurut saya ini tidak bakalan jadi. Tetapi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan atau kenapa kok anakan ayam dan telurnya 7, anakan ayam 4, telur 3, karena ini tadinya 8, itu kok hilang. Lalu kenapa juga ini 5 telur ini tidak apa-apa, masih tetap utuh. Lalu saya lihat beberapa gejala, kok tidak ada bekas luka atau mungkin ibaratnya kejadian yang mengakibatkan babon ini keluar dari tempat mengeram atau terluka. Dia tetap mengeram, tapi saya tetap berpikir. Dari beberapa kali kejadian saya mengindikasikan itu pasti adalah predator, biawak. Dan beberapa kali kejadian itu memang sudah memberi indikasi biawaklah yang masuk lingkungan kandang ini. Dan biawak itu bisa masuk dari celah-celah ya bekas kandang kambing ini, atau mungkin dari celah-celah di mana ada potensi memungkinkan dia masuk untuk masuk lalu memangsa. Salah satu data dan fakta adalah ini ayam muda ya, jejalon ini kakinya pincang dan itu jarinya 3 terputus, dan itu adalah bekas dari kejadian di mana dia itu dimangsa oleh biawak tetapi dari bawah kandang. Jadi kakinya ditarik lalu kemudian termakan jarinya, tetapi kemudian ini kakinya bagian lutut itu mungkin patah sehingga dia dalam kondisi demikian ini ya. Jadi biawaknya narik dari bawah kandang, dia itu berada di atas. Dan setelah itu hampir seminggu ini ayam sudah saya pindahkan ke kandang ini dengan pengandaian supaya kakinya bisa memijak ke tanah dan dia kemudian bisa kakinya kuat untuk bisa berdiri dalam kondisi seperti itu. Ini adalah salah satu fakta data di mana biawak itu memakan ayam tetapi tidak sepenuhnya, hanya kakinya. Siang ini kondisi kandang bekas kandang kambing kita jadikan jadi kandang ayam. Nah, ini ada jejalon muda. Nih.
Dan seekor biawak tadi masuk ke dalam kandang ini. Dan ayam-ayam pada ribut. Dan saya segera keluar dari dapur menuju kandang ayam ini. Dan kemudian saya lihat biawak itu ada di dalam kandang ini dan memakan atau sempat menggigit kaki dari salah satu pacek atau salah satu jejalon ini. Itu yang kakinya diangkat. Kemudian saya beranikan menarik ekornya, lalu kemudian saya ambil pentungan. Alhamdulillah ada satu pentungan yang dekat, potongan kaso, dan kemudian saya pentung kepalanya. Dan inilah korbannya, inilah pelakunya, inilah dia, biawak yang menurut saya ini sudah mati. Inilah biawaknya yang mungkin selama ini beberapa kali masuk lingkungan kandang ini karena dia membaui, merasakan di kandang ini ada daging enak. Tetapi hari ini dia kecele dan saya pada akhirnya ini dia. Dan kira-kira demikianlah sedulur. Jadi satu predator berkurang, tetapi saya sudah mencoba membuat kandang ini nyaman dan tidak ada potensi garangan, musang maupun mungkin jenis pemangsa lain masuk kandangan ini. Tapi bisa saja terjadi, masih ada potensi resiko. Nah, inilah dia. Dan cerita budidaya ayam kampung itu berarti cerita mengelola segala potensi risiko dan juga kegiatan-kegiatan operasionalnya supaya pada akhirnya budidaya itu sendiri memberikan hasil. Salam sehat, salam sejahtera.